Baik, terima kasih. Selamat pagi ya semuanya, penonton dan pemirsa di mana saja Anda berada. Ini kita kan sudah mau pensiun. Jadi kita pikir-pikir apa ya pekerjaan yang mau kita buat, yang ringan-ringan. Hobi, tapi hobi itu hobi yang kita senangi, siapa tahu ada artinya. Kan media sosial sekarang kan lagi populer lah. Memang sudah lama ini media sosial populer. Jadi kita coba mau bikin YouTube ya. Jadi kalau orang bilang, oh menjadi YouTuber, ya is okay lah. Nah, pada pemirsa, kalau orang Amerika bilang mungkin good people ya. Para pemirsa di mana saja Anda berada, schedule kita untuk minggu ini sekarang kan tanggal 12 ya, ya. Saya sudah buat memang di YouTube itu bahwa kita akan ada drama, akan ada juga barbecue di Lake Elsinore, dan juga kita akan ada mancing, dan juga kita akan ada camping satu malam di mobil. Tapi kita akan pergi kalau tidak ada halangannya, weekend ini nanti kita akan pergi ke Lake Bear ya, Lake Bear di California, yang di sana ada snow-nya. Mudah-mudahanlah pemirsa penonton di mana saja Anda berada, kita dalam keadaan sehat-sehat, lalu kita bisa lakukan itu semuanya. Selain Anda mungkin tinggal di luar Amerika, boleh menikmati dan melihat dari jendela YouTuber ya, YouTube ya, apa-apa yang terjadi di Amerika. Mudah-mudahan saya bisa buat sebaik mungkin. Seperti penonton tahu bahwa saya ini adalah hanya sebagai mencuri-curi waktu luang dalam kesibukan, lalu hobi. Jadi apa salahnya kalau hobi ini bisa menjadi berarti buat kita semuanya. Jadi saya sudah janji akan buat suatu drama. Yang saya maksud di sini pada pemirsa dan penonton dimanapun Anda berada, drama yang saya maksud adalah bukan drama saya akan lakukan drama, tidak. Tapi drama kehidupan orang-orang Indonesia di Amerika. Seperti semua kita tahu bahwa Amerika ini adalah negara superpower. Sejak dulu kita tahu begitu. Jadi ada pepatah mengatakan, di mana ada gula, di situ ada semut. Akan begitu. Jadi selain negara Amerika ini superpower, penduduknya itu boleh dikatakan mewah. Kenapa saya bilang mewah? Setiap orang di sini yang bekerja dan mempunyai good kredit, mereka itu beli rumah apa aja bisa, beli mobil apa aja bisa. Jadi itu tergantung bagaimana keinginannya untuk bekerja keras. Jadi jangan heran orang Indonesia di Amerika, malum lah ya, saya jangan ambil orang lah, saya aja contohnya, saya nggak malu menceritakan ini. Di Indonesia mana bisa kita beli misalnya mobil mewah, misalnya Cadillac ya, mobil BMW, kalau di Indonesia BMW ya, mana bisa kita beli. Tetapi di Amerika ini kita bisa beli kalau kita mau kerja keras. Ya. Jadi karena keinginan itu sangat besar, kita beli rumah, kita beli mobil mewah. Akhirnya kita juga harus mengimbanginya dengan kerja keras. Jadi drama kehidupan itu di sini macam-macam. Orang bisa yang disebut dengan double job. Double job itu maksudnya kerja dia pagi, kerja dia sore. Ya. Karena dia mau mengejar sejumlah uang yang mungkin dia bayar mobil, bayar rumah,
bayar adik-adik mungkin lagi sekolah di Indonesia. Lihat itu, perjuangan drama kehidupannya. Dengan demikian dia double job. Begitu dia pagi jam 6 berangkat dari rumah, nanti dia akan pulang karena 6 kedua ya, biasanya mungkin jam 7 ke jam 3 begitu, jam 3 ke jam 11. Jadi itulah schedule-nya. Ini di Amerika itu bukan aneh, itu udah biasa. Jadi bayangkan itu. Jadi kalau yang berkeluarga, kalau suami bekerja double, istri bekerja double, ya lumayan uangnya. Katakanlah kalau hanya satu job misalnya dia dapat 1.500, dia double job jadi 3.000, ya. Jadi kehidupan 3.000, kalau misalnya istri juga begitu 6.000 misalnya begitu kan. Ya, kalaupun mereka itu baru suami istri, artinya suami istri muda, masih keluarga muda, ya mereka bisa tinggal di apartemen. Apartemen juga paling murah ya di California ya, mungkin mereka masih bisa dapat 1.000. Jadi $5.000 memang masih bisa lah mereka gunakan itu. Ya. Nah, tetapi kalau mereka misalnya boros atau menyelesaikan kehidupan mewah, jadi beli mobil mewah. Nah, inilah drama-drama kehidupan seperti itulah kadang-kadang tidak bisa dihindari. Tapi kalau kita sudah pengalaman ya di Amerika, kita nggak lagi mengejar-ngejar seperti mobil mewah, tidak. Walaupun kita ada mobil mewah, ya itu bagaimana saya bilangnya, kadang-kadang suami dan istri nggak bisa sama. Nah, istri masih mau pengen begini ya terserahlah. Jadi inilah drama kehidupan di Amerika. Saya ingat dulu sekitar 20 tahun lalu, ya, kami masih di Colorado. Saya kerja, istri kerja, anak saya yang paling kecil itu siap pudan kami harus kami titip. Umur dia baru 2 tahun. Lalu begitu kami pulang, tempat kami menitip anak itu bilang anak saya ini nangis sepanjang 8 jam itu. Ya. Kemudian dia nangis, selalu dia menghadap dari mana kami datang, dari pintu jendela, dia selalu tinggal di situ. Jadi setelah itu saya nggak mau lagi. Mengingat itu, saya sangat sedih. Lalu inilah yang saya bilang drama kehidupan yang sangat sulit di Amerika. Jadi tidak aneh Amerika itu walaupun banyak uangnya, nyaman tinggal di sini katanya ya. Jadi selain Amerika itu banyak uangnya, terkenal seperti itu ya, juga bisa kerja keras, semakin kau kerja keras semakin banyak uangmu, juga safety, aman katanya, negara yang paling aman. Betul itu. Apalagi perempuan itu lebih dilindungi daripada laki-laki. Kalau saya misalnya ribut dengan istri saya lalu di call polisi, cerita dari istri saya mereka lebih respect daripada cerita saya, walaupun mungkin istri saya yang salah. Contoh ya, ini nggak pernah kita ya. Banyak juga orang-orang Indonesia mengalami seperti itu. Kadang-kadang inilah drama-drama kehidupan di Amerika. Jadi saya tahu orang-orang muda kadang-kadang bisa berkata kepada saya, berbicara ya, kalau sedang nelpon ke Indonesia katanya, mana Pak, tolonglah bisa nggak di Amerika. Jadi saya mau katakan di Amerika itu kehidupannya boleh saya katakan sedih, karena bekerja kerasnya itu nggak diimbangi dengan keinginan yang sederhana. Wah, memang sulit. Bisa dia triple. Ada orang saya lihat triple. Ya memang uangnya ratusan ribu. Ratusan ribu. Dan uangnya itu dipegang-pegang terus dan dinikmati itu triple ya. Misalnya dia kerja pagi,
dia kerja sore, lalu dia kerja malam juga 8 jam lagi. Karena di Amerika ini dulu saya pernah itu kerja malam itu, saya dibayar tidur ya di Colorado itu dulu. Dibayar. Pada saat saya tidur menjaga orang, saya dibayar. Ya, walaupun bayarannya murah. Jadi itu kan tidur kita dibayar. Maksudnya kalau ada kebakaran dan lain sebagainya, at least ada orang melihat gedung itu, rumah itu, orang-orang yang tinggal di situ gitu. Jadi itulah gaya hidup dan drama hidup di Amerika. Tetapi secara pribadi, saya bertahan di sini, anak saya menikah di sini dengan orang Amerika, dan cucu saya ada di sini, dan saya yang anak saya yang paling bontok, kebetulan dia paling pintar di sekolah ya. Dia punya GPA 4,63. Dia nomor 3. Yang nomor 1 itu paling pintar di sekolahnya itu kelihatannya itu orang India itu ya. Baru nomor 2 orang Cina. Baru nomor 3 orang Indonesia, itulah anak saya. Dan mereka itu 600 muridnya. Jadi saya pikir itu udah luar biasa itu. Memang saya, jadi makanya anak saya itu waktu dia mau kuliah di sini begini, di Amerika ini kalau anak itu pintar, itu ada rekornya itu. Jadi anak universitas-universitas yang terkenal itu justru meng-hire mereka begitu. Jadi itulah, sekedar itu maksud saya. Kalau anak pintar di Amerika ini nggak sulit kita mencari biaya untuk itu karena dia sendiri dapat biaya. Bayangkan dia satu semester 62.000 diberikan uang. Jadi pada saat kami kan orang istilahnya ya hidup pas-pasan lah. Orang di Amerika ini kita selalu dapat income tax ya, return income tax kita. Tapi karena memang anak ini pintar, kita nggak bisa klaim dia karena justru dia sudah dapat uang. Jadi dia sekarang kuliah itu dia dibiayai pemerintah. Nah, tetapi itu enaknya aja yang saya kasih tahu. Ada yang tidak enaknya. Ya, ini memang rahasia keluarga, tetapi drama kehidupan saya mau katakan. Rahasia keluarga. Anak di Amerika ini sulit kita arahkan kepada apa yang kita mau. Kalau di Indonesia dulu selalu kita dengar itu orang tua. Kenapa sulit? Karena di Amerika ini kelihatannya sejak mereka dididik di SD, SMP, public school itu, mereka selalu tanamkan di dalam pemikiran anak itu bahwa kau itu free. Kau bisa bicara no kepada orang tuamu. Bayangkan itu. Jadi inilah yang membuat kita kalau berdoa ya, sebagai kita orang Kristen yang meyakini bahwa Tuhan itu selalu ada dan dekat lagi. Kalau kita berdoa, kadang-kadang kita menangis berdoa. Karena kalau kita bentak anak di sini bisa dibilang verbal abuse, child abuse, itu paling berbahaya di Amerika. Inilah drama-drama kehidupan di Amerika saya mau ceritakan kepada pemirsa di mana saja Anda berada. Kalau membedakan drama kehidupan di Amerika ini dengan di Indonesia. Tetapi hebatnya orang Amerika ini selalu mencari orang-orang pintar. Saya pergi ke tempat dia sekolah. Jadi waktu dia masih high school, masih SMA, dia sudah di-hire di suatu sekolah Pomona College namanya. Setiap 3 bulan pada saat dia libur panjang sudah di-hire di sana. Dianggap dia sebagai mahasiswa yang free di sana. Dikasih kamarnya, dikasih perlengkapannya, enjoy life-nya di sana. Suatu ketika karena anak saya ini juga dance, dia juga di sekolahnya, dia pergi ke Disneyland dan lain sebagainya. Kalau orang pintar di sini di Amerika ini dikasih dia pelajaran-pelajaran tambahan ekstra ya. Karena memang saya lihat nggak terlalu banyak dia belajar. Biasanya banyak homework, tapi dia selalu cepat selesaikan. Jadi daripada mungkin dia diam-diam nggak tahu. Jadi sekolah itu dikasih dia
ekstra ya, ekstra. Jadi dia seorang penari, dia dance dia di Amerika ya. Jadi mereka itu ada grupnya. Kadang-kadang mereka pergi ke Disneyland, diundang mereka ya. Bayangkan aja Disneyland di Amerika ini. Jadi kalau saya bandingkan gaya kehidupan anak saya dengan hidup saya dulu, kadang-kadang iri saya. Kok iri kepada anak sendiri? Iri karena selain dia memang pintar, kalau saya lihat, perhatikan, pergi ke gedung di mana dulu dia di Pomona College itu, gedungnya itu sangat bagus sekali. Dan kemudian banyak orang pada saat dia namanya dipanggil dan banyak supporternya, dan dia dielu-elukan di sana sebagai artis. Jadi orang-orang pintar itu di sekolah itu seperti dimanja-manja lah, difavoritism orang-orang Amerika ini. Jadi saya bilang orang Amerika ini mungkin juga pendidikan itu sudah dianggap idol ya. Mungkin terlalu ekstrim saya katakan. Pendidikan ilmu di Amerika ini sudah menjadi idol orang Amerika. Jadi nggak heran anak saya itu saya lebih sedih karena di situ dielu-elukan dia. Kalau saya bawa dia ke gereja, inilah yang membuat saya kadang-kadang secara pribadi ya, saya berdoa dengan menangis juga. Drama kehidupan di Amerika ini. Ya. Saya bilang ke Tuhan dalam doa saya janji dulu Tuhan, sebelum ke Amerika, saya akan bawa anak saya kepada Tuhan. Dia aktif di gereja, tetapi saya melihat lebih condong dia. Kalau ke sekolah dia senang sekali dia ke sekolah. Selain guru-gurunya itu senang sama dia, banyak teman-temannya, dia seperti artis besar lah di sekolah itu. Saya lihat. Waktu pun penamatan, dia itu di screen besar itu, 3 besar itu ada di situ seperti video klip ya. Dan ratusan dengan orang tua pada saat penamatan ribuan. Jadi saya pikir, saya berbicara kepada saya sendiri dalam hati saya, inilah mungkin sebabnya dia sangat enjoy tinggal di sekolah. Jadi kalau pergi ke sekolah itu, bayangkan, kecuali sakit, 4 tahun dia di high school, karena di sini high schoolnya 4 tahun ya, kalau nggak salah 4 tahun, tapi middle schoolnya 2 tahun. Kalau di Indonesia itu 3 tahun SMA-nya, kalau di sini 4 tahun. Jadi makanya saya bayangkan pantasan ini anak saya lebih suka dia kelihatan ke sekolah daripada ke gereja. Karena di sekolah itu dia dielu-elukan. Di gereja kan terbalik, gak pernah kita buat seperti itu. Jadi inilah drama kehidupan saudara-saudara pemirsa ya, yang ada di Indonesia, pendengar ya. Inilah drama kehidupan yang saya anggap ya sulit di Amerika ini. Saya hanya berdoa saja. Tapi saya melihat, kalau saya kadang-kadang tanya ini berdua ke anak saya yang paling bontot, saya bilang, kenapa kamu gak pernah berdoa? Saya mau tes aja pakai dia. Saya nggak pernah lihat dia di kamar sendiri bagaimana kan. Saya berdoa kata dia. Saya baca Alkitab juga kata dia. Jadi cuma dalam saya, aduh terima kasih Tuhan. Begitu. Jadi saya, saudara-saudara sekalian, pemirsa, Bapak dan Ibu, kita ini punya pengalaman sendiri-sendiri. Tapi yang saya mau bawakan di sini, intinya di sini adalah bahwa kehidupan di Amerika ini saya katakan, kalau dibandingkan dengan kita orang tua yang tinggal di Indonesia, di sini terlalu bebas mungkin ya, mungkin saya katakan seperti itu, terlalu bebas, dan diajarkan seseorang itu hak azazi dia, hak azazi mereka, mulai dari kecil sudah ditanamkan itu. Kalau di Indonesia kan hampir anak kecil itu kita nggak ada hak dia, segala sesuatu itu atas kita punya rule.
Kalau menurut saya sebenarnya begitulah ya. Tapi kalau di Amerika kita paksakan seperti itu, bisa ditangkap kita, di jail kita. Jadi itulah saya pikir ya, pemirsa sedikit ya. Ini drama kehidupan di Amerika. Waktu udah 20 menit. Jadi sampai di sini dulu. Ya, kalau ada kata-kata yang salah, saya tolong dimaafkan. Karena hanya satu tujuan saya membuat video drama kehidupan ini. Tujuan saya adalah dalam hidup kita ini ya, kelihatannya kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh secara pribadi kalau kita orang percaya kepada Tuhan. Atau kalau tidak percaya kepada Tuhan, misalnya kita nggak percaya ada Tuhan, at least harus mempunyai waktu untuk berpikir sejenak ya, meditasi mungkin lebih tepatnya ya, supaya kita bisa menjalankan kehidupan kita itu bisa kita lebih free, tidak stres. Kalau kita stres, selain penyakit datang, kalau kita stres juga gampang kita emosi, dan kesulitan-kesulitan yang selalu ada. Pada dasarnya ya, itu yang selalu menonjol ada di dalam diri kita. Tapi kalau kita tenang, sedikit berpikir, kalau kita percaya pada Tuhan, berdoa sesuai dengan agama, saya pikir saya sendiri mengalami ada rasa tenang ya. Jadi begini dulu ya pemirsa, masih banyak hal-hal yang saya mau ceritakan secara pribadi dan pengalaman saya hidup di Amerika dan di Indonesia. Di Indonesia banyak hal yang saya mau ceritakan yang buat hati sedih. Tetapi bagaimanapun tidak mungkin seorang anak melupakan kasih sayang ibunya. Dan saya tidak mungkin lupa dari segala sesuatu yang pernah alami, baik pun pahit, dari sekolah dulu di Kerangpulo ya, dari kehidupan di Indonesia, bahkan dari kehidupan dari kampung saya, Pargamanan si Matanyari, SD dulu Najagar para pemirsa ya yang ada di di dulu Najagar ya, Pargamanan ya, saya rindu kepada Anda. Jadi sampai di sini dulu. Sekali lagi mohon maaf kalau ada perbincangan, ada kesalahan. Kalau ada kritik tolong diberikan kritik, supaya lain kali video-video yang mau kita lakukan itu akan lebih bermanfaat kepada pemirsanya. Saya lakukan buat video ini, saya mempunyai kerinduan, siapa tahu kita mempunyai ide yang lebih baik daripada apa yang Anda dengar dari apa yang saya katakan barusan. Sampai di sini dulu. Kiranya kita dalam keadaan baik-baik. Seumpamanya kita ada masalah, ambil waktu sejenak untuk berenung. Kalau kita orang percaya pada Tuhan, kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita. Kalau kita tidak percaya, boleh kita berenung dan konsentrasi apa yang mau dilakukan. Hal-hal yang lebih baik dalam kehidupan ini. Sampai di sini dulu. Kiranya kita dalam keadaan sehat-sehat, supaya schedule yang kita sudah atur ya, kita akan buat nanti barbecue di Lake Elsinore. Itu indah sekali itu. Akan kita juga camping satu malam weekend ini ya. Weekend ini kita akan camping di Lake Bear ya. Sekarang ada salju di situ, Umpung masih ada salju. Mudah-mudahan kuat. Kalau tidak langsung pulang saya ke rumah. Jadi inilah dulu video kita buat dalam drama kehidupan di Amerika. Sampai di sini dan terima kasih.